Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali ar-rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفادهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلنا من حسبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتح يوسفنا إلى صاحب الكتاب إمام أحمد بن عطاء الله سمع سيد الحاجة صالح بن عمر دارت محمد بن عبد الله بن موسى العطاس ثم إلى نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثة على تمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal hikmah yang ke (79) mata ja'alaka fil zahiri mumtathilan li amrih wa razaqaka fil batin al istislama li qahrih faqad a'dhamal minnata alaika. Ketika secara lahiriah
secara zahir. Allah menjadikanmu bisa melaksanakan perintahnya, dan di dalam batin, di dalam hatimu menganugerahkan sifat berserah diri atau pasrah kepadanya, maka berarti dia telah memberikan sebesar-besarnya nikmat kepadamu. Ya Allah, menjadikan kebaikan kepada hambanya itu ada kebaikan zahir dan ada kebaikan batin. Ada yang zahirnya kelihatannya baik, tapi batinnya, hatinya enggak diberi kebaikan. Ada yang zahirnya kelihatannya jelek, ahli maksiat, ahli enggak taat, tapi batinnya diberikan kebaikan. Artinya batinnya selalu merasa bersalah, minta ampun kepada Allah, walaupun zahirnya jelek. Ada yang zahirnya jelek, batinnya juga jelek. Ini mendapatkan perkara yang sejelek-jeleknya perkara. Nah, yang terbaik mana? Yang zahirnya diberikan baik, batinnya pun diberikan baik. Ini sempurna, sebaik-baiknya kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Artinya apabila kita diberikan taufik oleh Allah, Allah memudahkan kepada kita hingga kita bisa mendapatkan banyak kemudahan untuk melakukan ketaatan dengan seluruh anggota badan. Matanya dipakai taat, kakinya dipakai untuk taat, tangannya dipakai untuk taat, telinganya dipakai taat, lisannya dipakai untuk taat. Ini anggota badannya dipakai semuanya untuk menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia bisa meninggalkan larangan-larangannya Allah. Maka ini bentuk kenikmatan zahir yang diberikan kepada seseorang. Artinya kita diberikan oleh Allah nikmatul ijad, nikmat diciptakan penglihatan, diciptakan tangan, diciptakan kaki, diciptakan, dan semua kenikmatan itu kita pakai untuk taat kepada Allah. Kita pakai untuk kembali mengerjakan semua perintah-perintahnya Allah.
Kita nggak mau menggunakan semua organ-organ itu untuk bermaksiat kepada Allah. Kita menjauhi semua bentuk kemaksiatan. Tangannya nggak mau maksiat, matanya nggak mau maksiat, telinganya nggak mau maksiat, lisannya nggak mau maksiat. Ini namanya Allah memberikan kita taufik, kemudahan pada zahir kita. Dan juga umpamanya ke Allah menjadikan hati kita menjadi hati yang ridho, hati yang bisa menerima pada segala ketetapannya Allah, pada segala apa yang diiradahi oleh Allah, segala yang ditakdirkan oleh Allah. Maka sungguh orang yang mendapatkan anugerah tersebut adalah anugerah teragung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah puncaknya kenikmatan. Dohirnya dijadikan beramal, batinnya dijadikan ma'rifat, ridho, menerima, ikhlas. Ini sudah puncak-puncaknya sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan sebagai anugerah terbesar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan ibadah zahir dan ibadah batin pada seseorang. Dua macam ibadah ini terkumpul pada dirinya seseorang. Zahirnya jadi ahli ibadah, batinnya jadi ahli ibadah. Dengan dua anugerah itu kita telah menjadi hamba yang sebenarnya. Jadi aslinya hamba ya begitu gitu loh. Menggunakan seluruh apa yang diberikan Allah untuk taat kepada Allah. Zahir anggota badan, batin hatinya. Kok bisa dua-duanya dipakai ibadah kepada Allah? Maka sempurna kamu sebagai seorang hamba. Maka dikatakanlah kamu telah mendapatkan anugerah terbesar dari Allah. Maka seorang hamba yang telah demikian, apakah kemudian dia nggak mungkin lagi ngelakuin maksiat? Hamba yang zahirnya udah bisa ibadah, hatinya udah bisa ridho, udah bisa menerima takdirnya Allah. Apakah orang yang sudah demikian apa nggak mungkin lagi ngelakuin maksiat? Mungkin nggak? Ya mungkin saja. Karena mereka bukan nabi. Karena mereka tidak bersifat apa? Maksum. Maka ketika mereka berbuat maksiat, bedanya dengan yang lain apa? Bedanya dengan yang lain, ketika mereka berbuat maksiat, mereka segera bertaubat dan kembali kepada Allah. Kesungguhan taubatnya itu lebih kuat daripada kesungguhan maksiatnya. Ibaratnya kalau maksiatnya itu iseng-iseng doang gitu loh. Nah cobalah sama begini. Begitu kok kejadian maksiat, tobatnya sungguh-sungguh. Ya Allah, udah ya Allah cukup, udah nggak mau ulangin lagi. Ya Allah iseng-iseng begitu, ya Allah.
Kan ada orang yang maksiatnya sungguh-sungguh, tobatnya iseng itu, istighfar aja lah gampang. Enggak besok maksiat, itu namanya tobatnya tobat nggak sungguh-sungguh gitu loh. Maksiat yang sungguh-sungguh, bagaimana maksiat yang dicita-citakan, dipersiapkan, matang maksiatnya. Besok pakaian disetrika, celana disiapin, minyak wangi, berangkat. Wah, ini namanya maksiatnya sungguh. Nah, kalau maksiat yang nggak sungguh-sungguh apa? Yang ngepasin aja ketawa berbuat maksiat, yang itu nggak dia cita-citakan gitu loh. Terus ketika dia ngelakuin itu, tobatnya sungguh-sungguh. Ya Allah, udah ya Allah, nggak mau maksiat lagi, ya Allah, tobat ya Allah. Ini namanya orang yang maksiatnya nggak sungguh-sungguh, taubatnya lebih sungguh-sungguh daripada maksiatnya. Jadi musannif dengan bait ini, Imam Ahmad Ibnu Athaillah mau menunjukkan kepada kita bahwa ada dua sifatnya hamba. Di hamba itu harus kamu ketahui ada dua sifat pada diri mereka. Yang pertama adalah melakukan perintah secara zahirnya dan meninggalkan maksiat. Zahirnya itu nggak mau zina, nggak mau minum arak, nggak mau bohong, nggak mau judi, nggak mau riba, nggak mau ghibah, nggak mau yang macam-macam nih. Sifat yang kedua adalah hatinya ridho, gembira, senang dengan semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau itu pahit, mau itu manis, ridho aja. Saya menerima, ya Allah. Ini takdirmu ya Allah, ini ketetapanmu ya Allah. Secara khusus yaitu pada semua aturan-aturan agama. Artinya ridho kepada semua yang telah diatur di dalam agama Islam. Diperintah 5 waktu ridho, diperintah subuh-subuh bangun ridho, nggak ngedumel, nggak gitu loh. Bangun. Hatinya enggak, tapi ridho, terima. Musim dingin ya wudhu, ya sholat normal. Musim panas ya puasa normal. Gak ada masa panas begini sudah puasa. Boleh kalau pas puasa itu mendung, ngedumel aja, enggak, tapi ridho mau apa. Secara umum ridho kepada musibah, sakit, susah, fakir, bokeh, gak punya duit, ridho, ya Allah, ya wes, ini yang terbaik buat saya, ya Allah. Kalau saya sekarang punya duit mungkin saya maksiat, kalau untung gak punya duit, ya Allah, ridho, terima. Kalau sakit ya sakit, ya Allah, dosa saya banyak, ya Allah, mungkin sakit ini menghapus dosa-dosa saya, selalu. Itu namanya sifatnya hamba yang sempurna. Ada sifat yang dia zahirnya ngelakuin amal, sifat yang kedua batinnya menerima, ridho kepada ketetapannya Allah. Lah,
Ada pula hamba yang nggak punya dua sifat ini. Siapa yang mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, dohirnya baik, taat, tapi tidak ridho dengan hukum-hukum yang Allah tetapkan, maka dia tergolong orang munafik. Dohirnya mau sholat, tapi batinnya nggak nerima. Apain sih sholat ini? Yang ngusumi siapa sholat sih? Pakai usum sholat segala. Dikira sholat itu usum-usuman kayak rambutan. Sholat kok disuruh sholat. Itu orang-orang yang termasuk orang-orang munafik, yaitu orang yang terlihat baik pada zahirnya, tapi batinnya tidak senang pada apa yang dia kerjakan. Hati-hati, ini orang-orang bahaya begini. Artinya kita hanya mau kelihatan baik di depannya orang, kalau sendiri ngapain sih sholat begitu. Maka kata Allah, innal munafikina fiddarkil asfali minan nar. Ini orang-orang munafik itu nanti di hari kiamat akan dimasukkan ke neraka yang paling bawah, intip, nerakanya paling bawah. Artinya apa? Untuk bahan bakar api neraka. Dalam tafsir Al-Qurtubi, neraka itu ada 7 lapis. Ini perbedaan antara ulama menafsirkan neraka. Jadi ada yang menafsirkan yang paling atas, bawahnya lagi, sampai ada yang paling dalam. Ada yang neraka itu ya satu tempat, siksanya beda-beda gitu loh. Siksa yang biasa, berat, lebih berat, tambah berat, paling berat, super berat gitu loh. Ada yang menafsirkan ya tingkatan sampai ke bawah. Setelah manusia ditimbang amalnya, maka dia akan melewati jembatan Sirat. Yang di bawah jembatan itu adalah neraka Jahanam. Maka disebut pula itu nerakanya neraka Muhammadiyah. Bukan nerakanya orang Muhammadiyah, bukan. Nerakanya umat Nabi Muhammad maksudnya. Jadi lewat jembatan, maka di bawah neraka itu neraka Muhammadiyah. Nanti ada neraka NU segala nggak ada. Itu nerakanya NU Muhammadiyah ya. Ya Syiah ya kumpul di situ semua dah, kumpul jadi satu gitu loh. Nerakanya umat Nabi Muhammad gitu. Neraka yang paling atas. Panas nggak Bib? Neraka ya panas. Mana ada neraka nggak panas? Walaupun itu sudah terhitung neraka yang paling ringan siksaannya daripada neraka-neraka yang lain, tapi tetap namanya neraka ya. Yang pertama namanya Jahanam. Yaitu neraka tempatnya siksaan orang Islam yang matinya dalam keadaan tidak bertaubat. Jadi ketika dia maksiat, belum sempat taubat, mati.
dan Allah tidak mengampuni dosanya, maka dia akan masuk neraka sebentar untuk melewati hukuman-hukuman atas dosa-dosanya. Ketika dosanya selesai dihukum, maka dia akan diangkat untuk dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ada lagi neraka Ladho. Ladho ini lebih berat daripada Jahanam. Artinya yang dosanya lebih berat lagi nanti masuknya neraka Ladho. Bisa jadi Ladho ini juga neraka orang-orang ateis. Maksudnya orang-orang yang kafir tapi tidak menyekutukan Allah, nggak nyembah selain Allah, nggak bertuhan sih, kafir, ingkar kepada Allah tapi tidak menyekutukan Allah, nggak mengakui Tuhan dan nggak ngaku semuanya itu Tuhan nggak ada gitu. Beda sama penyembah berhala. Kalau penyembah berhala itu udah kafir, menyekutukan selain Allah lagi, mengakui ada Tuhan selain Allah. Yang ketiga ada lagi neraka Hutoma. Hutoma ini nerakanya untuk orang-orang Yahudi. Ini orang-orang Yahudi yang ingkar, yang maksiat, orang-orang Yahudi yang nggak mau masuk Islam, yang nggak mau ikut Nabi Allah Isa, nggak mau ikut Nabi Muhammad, maka dia akan dimasukkan neraka, itu neraka Hutoma. Yang keempat ada lagi neraka Sakir, atau ada yang mengatakan juga Ladho, tapi ada yang mengatakan Sakir. Neraka untuk siapa ini? Nerakanya untuk iblis dan para pengikutnya, setan, jin, dedemit, kuntilanak, busur ngesot, tuyul, semua ada di neraka Sakir. Dan juga neraka untuk orang-orang Majusi, para penyembah api. Ini masuk neraka yang keempat. Ada lagi neraka yang kelima namanya Sakor. Nerakanya untuk orang-orang penyembah berhala, nyembah patung, nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah pohon, nyembah tekek, nyembah reweng, nyembah cicak, pokoknya nyembah. Ini masuk neraka Sakor. Yang keenam Jahim, nerakanya untuk orang-orang Nasrani yang meyakini Trinitas, ada 3 Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada Roh Kudus, maka masuk neraka apa? Jahim. Yang ketujuh namanya Hawiyah, neraka untuk orang-orang munafikin.
Jadi apa itu mereka? Orang yang dohirnya kelihatan baik, kelihatannya mau syahadat, mau ikut perang sama Nabi, tapi hatinya sebenarnya menolak semua itu gitu. Hatinya nggak setuju sama semua itu. Jadi dohirnya qabul, tapi hatinya nggak id'an. Makanya agama itu harus id'an wal qabul. Qabul itu dohirnya mau mengamalkan, id'an itu hatinya mau menerima. Ada lagi sifatnya orang ahli ibadah, yang orang itu ridho menerima hukum-hukumnya Allah, tapi tidak menjunjung perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangannya, maka ia termasuk orang-orang yang mendustai Allah. Ini bisa saja kalau orang munafik itu kan dulu zaman Nabi. Setelah zaman Nabi namanya apa? Zindik. Zindik itu orang-orang yang apa? Dohirnya kelihatan baik, tapi batinnya menolak. Ada lagi orang-orang fasik, dohirnya maksiat, dohirnya nggak mau taat, tapi hatinya kayak mau bertauhid gitu loh, mau mengakui Allah, menerima Allah, puasa diciptakan Tuhan, tapi batin dohirnya nggak mau ngelakuin perintah. Namanya orang-orang yang mendustai Allah. Karena harusnya orang-orang yang benar itu gimana? Kalau hatinya ridho kepada Allah, berarti ridho pula kepada hukum-hukumnya Allah. Kalau ridho kepada hukumnya Allah, berarti mau melaksanakan perintahnya Allah dengan lapang hati gitu loh, lapang dada. Ini ngomongnya ridho di hati, menerima di hati, mau bertauhid, mengakui tauhid, tapi nggak mau ibadah, sholat enggak, puasa enggak, arah jalan. Ini orang-orang yang mendustai Allah. Maka dikatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman pada nanti, yang artinya pada hari kiamat nanti akan kamu lihat orang yang mendustai Allah, maka wajahnya akan dihitamkan oleh Allah dan ditempatkan di neraka Jahannam. Maka seorang hamba yang sebenarnya adalah seorang hamba yang ridho dengan hukum-hukumnya Allah, ridho Allah sebagai Tuhan, maka dia ridho kepada apapun yang ditetapkan oleh Allah, dan dia mau mengerjakan semua yang diperintahkan Allah dengan lapang dada. Maka ulama tasawuf mengajarkan gimana sih caranya saya bisa ridho itu gimana? Caranya seseorang itu bisa ridho, bisa betul-betul ada keridhoan pada dirinya. Gimana caranya? Maka orang itu harus kenal sama Allah. Lah kalau nggak kenal gimana? Kayak gini, seseorang bisa menerima keputusan bapaknya. Bapak saya itu baik, saya mau ikut perintahnya bapak saya apa saja,
itu harus kenal bapaknya dulu. Kalau nggak pernah kenal bapaknya, nggak bisa ridho, nggak bisa. Maka orang yang bisa ridho kepada Allah, dia harus mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, bahwa Allah itu maha baik, maha mengetahui, maha karim, maha rahman, maha rahim, alim bikulli syai', maka dia akan sepenuhnya percaya bahwa segala yang diperintahkan oleh Allah pasti membawa kebaikan. Yang dilarang oleh Allah pasti membawa kepada keburukan. Maka seorang anak yang dicekokin obat sama orang tuanya kok senyum, berarti kenal sama orang tuanya, gitu loh. Pahit tapi ya sudah mas, pokoknya mak yang ngasih, mak saya percaya dah pasti baik. Nggak mungkin mak nyekokin saya racun, kan nggak mungkin, gitu loh. Tapi anak yang nggak kenal sama bapaknya, maknya, baru dikasih pahit, ngomelnya sampai 2 hari, mak jahat, mak sialan, mak nggak sayang, mak terus begitu. Kenapa? Dianggap maknya memberikan sesuatu yang nggak baik pada dirinya. Tapi orang yang kenal kepada maknya, tahu, maka apapun yang diberikan akan menerima, gitu loh. Kita begitu. Kalau kamu sudah bisa ridho kepada Allah, caranya bagaimana? Kenal Allah. Dengan kenal Allah, kamu nanti akan tahu, oh, Allah itu nggak mungkin menjadikan satu hal yang sia-sia. Kemudian Allah akan memerintahkan kita mesti pada perkara yang baik-baik. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah nggak mungkin perintah hal-hal yang jelek, yang nggak baik. Nggak mungkin. Yang diperintahkan oleh Allah pasti hal-hal yang akan membawa kepada kebaikan. Seperti sholat 5 waktu. Apa faedahnya? Ya pasti ada kebaikan yang akan kamu peroleh dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Puasa, apa kebaikannya puasa? Ada kebaikannya, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Coba kamu tanya dokter nanti, gerakan-gerakan orang sholat itu ada keuntungannya enggak? Oh, tanya. Akan diteliti oleh dokter, oh ternyata ruku itu untungnya begini, oh ternyata sujud untungnya begini, oh ternyata i'tidal untungnya begini, akan diketahui. Nggak ada hal-hal yang kemudian Allah perintahkan sia-sia, nggak ada. Nggak ada sujud nggak bawa kebaikan, nggak ada. Akan membawa banyak kebaikan. Puasa bawa kebaikan, zakat, haji, silaturahmi, semua yang Allah perintahkan semuanya pasti membawa pada kebaikan dunia maupun akhirat. Maka jangan sampai kita ini yakinnya kepada Allah kalah sama dokter. Ente sama dokter yakin banget dan nggak pernah nanya, minum sehari 3 kali, nggih, oh nggak pernah nanya kenapa 3 kali dok, kok nggak 2 kali, nggak pernah ente, pernah? Iya dok, 3 kali ya dok, ha? Nurut? Nurut itu nggak ada protes, nggak ada. Lah sama Allah kadang masih protes,
Kenapa kok sholatnya 5 kali? Kenapa kok enggak 2 kali aja ya Allah? Kenapa kok puasa harus sebulan? Kenapa kok enggak? Hah? Protes nggak? Aduh, kok gitu. Tapi jangan sampai kamu kalah. Yakinnya kamu sama dokter mengalahkan yakinnya kamu sama berarti ya. Ini yang harus kita jaga agar bagaimana hati kita bisa betul-betul iman kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalah sama siapa? Sama dokter. Juga jangan sampai kalah sama supir. Ente kenal supir kagak, tahu rumahnya di mana enggak, bapaknya siapa enggak tahu. Tapi kalau sudah naik bis tidur nyaman, percaya penuh ente pasti selamat. Padahal enggak kenal ente. Supir pesawat itu nyaman aja. Jadi sama Allah nggak percaya kan repot. Artinya hidup kamu diatur, dijalankan sama Allah masih ngeyel. Hati-hati ya Allah, kok hati-hati yang jalanin Allah pakai hati-hati. Kalau ente diboncengin sama kawan kamu yang preman, jamping-jamping, pantes kamu khawatir. Ini orang siapa? Kamu nggak tahu Pak. Jadi yang menjalanin kamu ini zat yang maha agung, maha kaya, nggak pernah akan habis apa yang dia kasih. Kok masih kadang ngeyel, masih protes, masih ngenyang. Apa sih ngenyang itu? Nah, jangan gini ya Allah, jangan lewat sini ya Allah, lewat sana aja. Kok ngatur ini ya Allah? Ini sama supir nggak pernah ngatur. Nanti naik taksi mau diputerin mana tidur, yang penting nyampe rumah bayar selesai. Sama Allah ngatur udah. Padahal apa yang dijalankan kepada ente pasti ada kebaikannya. Nah kalau kadang supir yang ngatur ente muterin ente cari keuntungan biar argonya mahal, ente masih yakin aja, harus tenang aja. Allah nggak nyari keuntungan enggak. Kamu diputer begitu, diputer ke sana itu Allah nggak cari keuntungan enggak. Justru akan ngasih keuntungan buat ente. Tapi kadang masih nggak percaya, Allah kenapa begini ya Allah, kenapa nggak begitu aja ya Allah. Pengen kawin sama Siti, dapatnya Dewi. Kenapa kok Dewi? Ya Allah nggak Siti aja, ya Allah. Udah percaya. Ini kalau kamu kenal sama Allah, bisa ridho sepenuhnya, gitu loh. Tapi kalau nggak kenal sama Allah, ya tadi ada ngeyelnya, ada nawarnya, ada ngedumelnya, ada protesnya. Hatinya nggak bisa sepenuhnya jadi seorang hamba. Jadi hamba yang sebenarnya adalah orang yang luarnya mau mengerjakan perintah-perintah Allah, dohirnya ridho pada ketetapannya Allah, dan nggak banyak cincong. Kenapa? Karena ketika dia asyhadu alla ilaha illallah, asyhadunya dengan ilmu, asyhadunya dengan kenal Allah, asyhadunya ma'rifat kepada Allah, bukan asyhadunya ikut-ikutan. Kalau asyhadunya ikut-ikutan, begitu agama yang dikerjakan nggak mendukung ekonominya, agama apa ini? Wah, masuk agama ini jadi susah semua. Wah, pindah agama lain aja lah. Nah, ini begitu. Agama lain enak, kayaknya itu ada Indomie gratis, ada berobat gratis, ada makan siang gratis, nggak ada ya?
Tapi kalau asyhadunya itu betul-betul dengan kesaksian, dengan mengetahui Allah, asyhadunya pakai ilmu, ya dia nggak akan protes. Asyhadunya tahu ini ketetapan Allah, pahit, sabar, nanti ada keuntungannya. Pahit, tenang, nanti ada manisnya. Allah nyebut di Quran 2 kali, inna ma'al usri yusra. Diulang lagi, wa inna ma'al usri yusra. Percaya kamu, gitu loh. Apa-apa yang ada kepahitannya, setelahnya akan ada manisnya. Diulang 2 kali ayatnya oleh Allah, gitu loh. Ini jangan terus kamu jadinya, masa sih? Lah, masa sih gimana? Ya, jadi jangan kalah sama dokter yang kamu percaya tanpa protes, tanpa nanya. Jangan kalah sama supir yang nggak kenal aja kamu masih percaya. Maka apapun yang ditetapkan oleh Allah, kita harus ridho. Alamatnya ridho apa? Menerima hukum-hukum apa yang ditetapkan oleh Allah. Alamatnya menerima hukum-hukum apa? Mau mengerjakannya dengan lapang dada. Gak pernah ngeyel, gak pernah protes, gak pernah ngedumel, gak pernah ngeresulo, kata orang Jawa itu. Namanya apa? Ridho, gembira, senang menerima apapun yang menjadi ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah hamba-hamba yang diridhoi, hamba-hamba yang diberikan sifat-sifat yang sempurna. Dohir kita dituntun taufik Allah bisa ibadah, batin kita diberikan makna ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita bisa selamat dari 7 macam nerakanya Allah dan bisa dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna 'ala al-adha ashrafna fatub 'alaina taubah taghsil kulli haubah astur lana awrati wa amin raati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah المسلمين أجمع بنا ربي اسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.